bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, anak-anakku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, anak-anakku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Bilama anyung balang risalasa angkanya me oma risi aule tenamo anne nanu poyari pak mai si kajalai nikasare tangelai aule kimasin teng terasa masing riati gauta tongji Angeran si
kadereta ku muli ripa mai ku pareka panguprangi wangai pak mai sedreni julu mingka susah tongki laju empoa nyawaku sedre pandai bodona paua kakak direta si kajalai nikasare tangelai aule kimasin teng terasa masing riati gauta tongji Angeran sing Andre Rai taka dereta ku muli ripa mai ku pareka panguprangi pangai pak mai sedreni julu mingka susah tongki laju empoa nyawaku sedre pandai bodona paua kakak direta Bilama anyung balang risalasa angkanya me oma risi aule tenamo anne nanu boyari pak mai gauta tongji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP be sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi je tu mangkok ko media sosial dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI mangkok ko tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu bisa sapo. Ya, kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanjai tampilannya, magampang diakses. Ya. Lengkap tuh beritanya boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasional na.
Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapamulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di pagi hari ini, pagi menuju siang. Tentunya di pukul 9 kita berada di program acara obrolan komunitas. Nah, kita akan membahas ini sekaitan dengan ada forum komunikasi RRI. Kita mau tanya-tanya bagaimana perannya dalam mendukung siaran-siaran RRI. Tentunya kami telah menghadirkan pengurus langsung, pengurus inti dari Forum Komunikasi Peduli RRI. Tentunya ada Pak Ketua, ada juga Sekretaris, dan juga ada Wakil Ketua juga hadir juga di sini. Tapi belum hadir beliau. Langsung saja kita kenalan lah dengan beliau. Mungkin tidak asing di telinga sahabat budaya, pengurus-pengurus yang kami hadirkan di pagi hari ini. Langsung saja kita berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pasti sahabat budaya sudah tahu kan suara-suaranya ini. Ini saya sebenarnya lebih canggung saya ini di hadapan senior-seniorku ini. Ada Haji Samsudin ST, beliau adalah Ketua FKP RRI Makassar, dan juga ada Jono, biasa dikenal Bang Jono, artis CBD Perompak. Beliau adalah Sekretaris FKP RRI Makassar. Cocok ini FKP Forum Komunikasi Pemerhati. Oh, pemerhati, berarti saya salah, peduli. Oh, pemerhati RRI. Iya. Nah, enaknya ini Pak Samsudin kan nama udaranya Pak Eko. Pak Eko. Nah, kayaknya saya lebih kenal ke Pak Eko aja deh, sebut aja dia. Dan juga Bang Jono ini. Ini kayak menarik kita pembahasan kita pagi hari ini, Bang Eko sama Bang Jono. Namun sebelum ini kita minus satu orang ya. Ya, tidak lagi ada halangan. Ya, beliau adalah Wakil Ketua. Beliau adalah Pak Bahrun Mahmud STMM. Mungkin ada kegiatan lainnya tidak sempat hadir. Namun dua orang ini sudah sangat mewakili di pagi hari ini. Nah, ini menarik pembahasan kita pagi hari ini terkait dengan kontribusi FKP RRI. Oh ya. Tapi kita ini kontribusi FKP RRI dalam pengembangan program siaran lokal dan nasional. Nah, saya mau terlebih dahulu ke Pak Bang Eko dulu. Tapi sebelumnya saya mau tanya kabar ini, Bang Eko sehat-sehat hari ini kan? Alhamdulillah sehat. Walaupun kondisi cuaca yang sangat hujan gitu, ekstrim juga ya bahkan. Aman di rumah tidak banjir. Aman. Bila memang sekarang juga fit sekali saya lihat ini Bang Eko ini. Nah, Pak Bang Eko sebagai ketua, mungkin bagaimana peran Forum Komunikasi Pemerhati RRI sendiri dalam memberikan masukan terhadap pengembangan program siaran RRI, baik itu di tingkat lokal maupun nasional itu sendiri. Ya, jadi terima kasih Bung Rian. Iya. Sebelumnya saya jawab, kita perkenalkan dulu bahwa kita ini adalah organisasi yang sah dari RRI. Oh ya. Dan bukan berarti kita di bawah RRI, tapi mitra yang strategis dan selaras yang dibuat yang sudah ada akte notaris. Wah, luar dan biasa. sudah Kemenhumkan yang sudah disetujui oleh Direktur Program RRI Pusat. Wah, ini resmi sekali kalau begini, legalnya ya. Kalau ada mau penggantian pengurus harus menyurat ke pusat dulu kan. Wah, luar biasa. Saya baru tahu ini. Iya, dan jadi itu yang diakui dan dibentuk itu untuk menjembatani antara pendengar dengan RRI. RRI kan kita ketahui bahwa petugas terbatas sehingga tidak diketahui apa yang terjadi di luar. Oh iya. Kami diterima dengan baik. Nah, tentunya lewat FKP ini memberikan solusi masukan ketika ada mungkin yang
di siaran RRI yang perlu diperbaikan, Iya. masukan-masukan itu. Dan tentunya ini berbentuk independen ya. Iya, Tidak ada tendensi-tendensi. Jadi karena kita bukan di bawah tapi selaras. Kalau memang jelek-jelek Kita ya mitra, gitu. kita mitra untuk bagaimana supaya RRI ini kan sebagai lembaga penyiaran publik Ya. milik pemerintah ini bisa Ya. diterima oleh masyarakat. Betul sekali. Nah, kembali ke pertanyaan sendiri tadi Pak Eko. Nah, bagaimana perannya sendiri itu FKP RRI terhadap mungkin masukan terhadap program-program kita baik itu tingkat lokal maupun nasional itu sendiri. Ya, jadi selalu kita bahkan setiap penyusunan pola siaran kita selalu dilibatkan untuk memberikan kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, terutama yang jangkauan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mungkin yang bisa dijangkau. Karena kita tahu persis bahwa RRI ini Makassar ini jangkauannya sudah hampir dikatakan seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sudah bisa. Dan ini jadi dari daerah-daerah itu ya biasanya kan mungkin tidak tahu caranya bagaimana menyampaikan RRI atau lewat kita ini menjembatani, terus kita memberikan masukan dan pihak RRI juga welcome terhadap kita karena kita memang kan tujuannya positif bagaimana supaya siaran radio ini program-program ini yang bisa menyentuh untuk langsung masyarakat ini bisa diterima oleh masyarakat. Jangan sampai begini, RRI menyiar, tahu masyarakat tidak ada pendengar. Betul ya. Itulah fungsinya keberadaan Kita FKP sendiri. Kembalikan ke masyarakat supaya tetap mendengarkan Radio Republik Indonesia. Apalagi sekarang dengan perkembangan sekarang ini sudah ada radio digital, tidak perlu bawa radio, sudah ada di HP, sudah di jari. Semakin dimudahkan gitu ya. Semakin dimudahkan, jadi gampang komunikasinya dengan masyarakat, dengan RRI lewat kita FKP ini. Oh, baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya ke Bang Jonas ini sebagai sekretaris. Nah, mungkin kalau dari Pak Sekretaris juga mungkin ya cukup memahami lah. Mungkin tahu juga ini perannya dari FKP sendiri. Nah, sejauh mana sih keterlibatan FKP RRI dalam proses mulai dari perencanaan, evaluasi bahkan perbaikan program itu sendiri, program siaran itu sendiri? Ya, terima kasih. Saya kira tidak ditanya sih. Saya kira cuma mendengar saja. Jadi saya kira kita sebagai pemerhati sangat luar biasa perannya ya. Boleh dikata ya RRI itu adalah eksekutifnya, kita legislatifnya. Oh ya. Iya kan, sebagai penampung aspirasi. Jadi selama ini setiap tahun itu kita ada masukan. Ya, apakah itu dari pola siarannya atau apanya, programnya. Dan kita itu tampung dari berbagai masukan. Terutama dari teman-teman dari daerah. Bagaimana penilaian di sana, ya kan. Jadi kita tampung baru kita kasih masukan ke RRI. Jadi selama ini ya kita juga luar biasa dari RRI luar biasa juga karena mau mendengar kita sehingga ada perbaikan-perbaikan, ada juga dari pola siaran juga ada penambahan lah dan sebagainya. Jadi kita itu selalu berusaha untuk mencari informasi dari teman-teman baik yang ada di kota maupun yang ada di daerah. Gitu. Sampai sejauh mana jangkauan RRI selama ini dan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap RRI selama ini. Kan seperti itu, ya kan. Makanya kita selalu berusaha mengajak kepada mereka dengan adanya FKP ini kan salah satu wadah bagi mereka untuk menyampaikan aspirasinya selama ini. Mungkin ada kendala-kendala misalnya segi penilaian siarannya atau dan sebagainya. Ya itulah gunanya. Makanya kepada teman-teman dimanapun Anda berada ya silakan daftarkan diri Anda masuk jadi sebagai anggota di FKP, ya kan. Sebagai salah satu kan lembaga resmi, ya kan, untuk sebagai resmi yang dari RRI, ya kan. Kalau di luar kan tidak ada yang resmi. Jadi ini satu-satunya yang resmi. Wadah, betul. Wadah yang resmi, makanya gunakanlah kesempatan ini. Lagi mencari wadah-wadah yang tidak resmi di luar, ya kan seperti itu. Selama ini kan ketika ada sesuatu berkembang, ada tiba-tiba ada ini bentuk semacam saingan lah apa dan sebagainya. Makanya diberikan pencerahan kepada teman-teman fans dimanapun Anda berada bahwa FKP itu hadir untuk
sebagai wadah bagi kita untuk semua. Selain sebagai wadah untuk silaturahim bagi kita semua, juga sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi selama ini yang kita hadapi, terutama kan di masyarakat. Di masyarakat kan dia tahu, ya kan, dia tahu semua bagaimana kendala di sana, ya kan, bagaimana siaran RRI di sana, kan mereka tahu. Jadi itu semua itu dengan adanya PKP ini kita berharap ada masukan, ada supaya ini setiap tahun ada perbaikan, ya kan, ada perbaikan dari RRI, baik dari siarannya, apanya, programnya dan sebagainya. Baik. Kan, seperti itu. Nah, saya kembali ke Pak Eko sendiri. Saya sempat lupa tadi. Berdirinya FKM ini tahun berapa, Pak Eko? Sebenarnya sudah lama. Mungkin bisa agak ke depan sedikit, Pak Eko. Ya. Sebenarnya sudah lama berdirinya. Ya. Sejak dulu ada, cuma kan kemarin kepengurusan berganti, dan tahun 2025 ini sudah di SK kan. Sebelumnya kan Pak siapa lagi yang ke Jakarta, yang pindah di FKP pusat, tapi siapa lagi namanya ini Pak? Suka puisi. Iya. Oh, sampai ada FKP pusat juga? Iya, ada. Nah, pernah di sini, ketua FKP di sini, terus dia di sana ikut apa namanya musyawarah, terpilih dia sebagai ketua umum. Luar biasa. Pak siapa? Ada ya. Ada dulu di sini. Tapi karena dia pindah ke sana, terus FKP di sini kan vakum. Pindah ke vakum dan tidak juga menyampaikan ke sini, sehingga FKP pusat nyari-nyari hubungi orang RRI bahwa segera bentuk nanti di-SK-kan. Jadi per Desember 2025 ya, 2024. Berarti ini FKP skala Sulsel gitu ya? Di sini. Seluruh Indonesia sebenarnya. Untuk kita sendiri. SK pusat ya, Sulsel di sini. RRI Makassar. FKP namanya FKP RRI Makassar. Di mana pun jangkauannya RRI Makassar ya itu masuk situ. Oh, berarti ini kan RRI Makassar menjadi korwil, berarti semuanya. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong cuma karena begini, kalau di beberapa daerah ya, kalau di sini kan baru kita di sini. Kalau beberapa daerah misalnya ada anak cabang seperti anak cabang. Iya. Ada cabang. Cuma kan kita di sini baru kita sendiri. Jadi semuanya lah. Tapi kalau memang di daerah juga sudah ada komunitasnya yang bisa, kita bentuk anak cabang. Kita bisa turunkan SK dari pusat. Sejauh ini ada berapa anggota dalam FKP yang dibawahi oleh Pak Eko sendiri? Yang FKP kan cuma kita, anggota banyak. Berapa banyak? Sekitar berapa? Yang kita kurang lebih 40. Ya, terus bertambah anggota. Luar biasa. Tapi pendengar juga banyak, cuma yang terdaftar itu baru sekitar 40-an. Berarti kebanyakan pendengar pasif gitu ya? Ya, pasif. Baik. Nah, pendengar pasif itu sangat juga kita butuhkan untuk segera kalau memang ada apa-apa, sampaikan ke kita. Nanti kita jembatannya. Yang jelas tujuannya untuk perbaikan. Nah, Pak Eko, kan kita ini sebagai ketua mungkin sudah tahu bagaimana seluk-beluknya RRI Makassar sendiri. Nah, sejauh ini bagaimana dari kacamata Pak Eko sendiri dari pengembangan siaran-siaran yang ada di RRI Makassar sendiri, apa yang perlu yang dilakukan pembenahan atau mungkin sudah martopmi atau bagaimana ini sejauh kacamata? Kalau dari sisi teknis sudah bagus sekali, karena kalau kita bandingkan dengan radio-radio lain kan artinya masih di atas lah. Baik kualitas. Karena gini, sebaik apapun acara kalau sinyal naik turun, bikin pusing telinga. Biasanya biasa-biasa saja, tapi vokalnya bagus, modulasinya bagus, biasa-biasa tapi kan enak mendengarkan. Iya. RRI masih di atas. Kemudian RRI juga sekarang ini kan mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu kan hanya terestrial ya, radio. Sekarang kan sudah ada TikTok, ada merambah YouTube, semua media sosial, ada Facebook. Jadi berkomunikasi dengan pendengar itu banyak saluran. Jadi kalau yang tidak punya RRI digital, dia bisa lewat Facebook, lewat YouTube, lewat TikTok kan semua bisa. Bahkan pelosok-pelosok sudah ada jaringan internetnya bisa diakses RRI. Semuanya ada jaringan internet bisa sekarang. Tinggal bagaimana kira-kira barangkali kalau saya masukkan saja. Kalau siaran sudah bagus, bagaimana caranya supaya seluruh masyarakat bisa terjangkau, bisa rajin sosialisasi lah. Iya. Nah, contohnya ini kan rencana ada pengembangan rencana penyusunan pola siaran di Bira mungkin bulan depan ya.
saya kira kesempatan itu bisa dimanfaatkan. Minimal masyarakat sekitar sana bahwa ini RRI masih ada. Ini RRI masih ada. Dan gampang. Bukan tidak perlu pakai radio. Yang penting kan rata-rata itu masyarakat sekarang ini kan sudah punya HP. Bahkan nenek-nenek pun bisa mengakses. Bisa. Jadi kesempatan ini misalnya kita keluar daerah untuk membuat pola siaran untuk tahun 2006 itu kan digunakan dimanfaatkan untuk mensosialisasikan radio digital itu, RRI digital ya, agar masyarakat bisa banyak menjangkau. Kan mungkin enggak ada radio, kan sudah jarang radio sekarang. Nah, kalau kita pertahankan dengan sistem dulu kan berarti kita kehilangan pendengar. Tidak bisa mengikuti zaman kalau gitu. Jadi tapi harus dari pihak RRI atau dari FKP juga kita juga untuk kalau kita ketemu orang kalau mau dengar radio, tidak usah jauh-jauh, pakai HP saja. Membantu sosialisasikan. Sosialisasikan RRI digital ini. Karena RRI digital itu cuma bukan RRI Makassar bisa didengar. Betul. Bisa dilihat. Seluruh Indonesia ada. Gitu. Mau juga yang live-nya begini ada biasanya. Apa namanya? RRI-netnya. Iya, RRI-netnya betul. Nah, kalau dari Pas Ketar sendiri, dari kacamatanya ini sejauh ini bagaimana RRI? Mungkin dari SDM-nya juga. Oke, tadi sebagian besar dari sisi sarananya, dari persarananya dari Pak Eko jelaskan. Kalau Bang John sendiri dari SDM-nya, penyiarnya itu sendiri, kan tidak hanya siaran, ada pemberitaan dan lain-lain. Itu bagaimana kacamata dari Pas Ketaris? Iya, kalau selama ini saya amati memang ada beberapa ya, tapi tidak semuanya lah. Ya, namanya juga dari kesempurnaan gitu ya. Ya, tidak ada kesempurnaan, tapi mungkinlah perlu belajar lah. Karena memang ada beberapa saya dengar saat dengar sendiri setiap hari. Kadang itu kita apa ya? Terutama kalau baribasa kita menunggu, aduh kenapa nih baribasa rasa kilon tarong. Iya kan seperti itu. Iya betul ya. Iya. Baribasa rasa kilon tarong. Lebih banyak lagu apa sebagainya. Mungkin juga ada perubahan yang terutama itu mengenai tema-tema yang dibahas setiap hari. Mungkin perlu ada satu tim untuk mencari tema. Karena kadang-kadang itu tema berulang 1 minggu 2 kali. Mungkin karena menjadi satu ini tidak mendengar 2 hari yang lalu, hanya diangkat lagi. Sebenarnya itu berulang, ya kan? Bahkan ada sekarang aturan itu Pro 4 minimal ya bisa tema yang ada di Pro 1. Ya kan? Tapi kadang itu kan tidak pernah ada. Jadi hanya penyiar tertentu yang melakukan itu. Tapi saya bisa dengar itu ya, ini kan sekadar masukan juga sebagai perbaikan. Betul ya. Iya. Kan penyiar kan tinggal membaca apa yang terjadwal di situ. Iya. Jadi sistem perencanaannya. Iya. Tapi ya itu tadi itu kadang-kadang apa ya baribasa rasa kalau taruh. Jadi saya menambahkan sedikit juga mengenai tadi. Oke lah sekarang kan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat di daerah Pinrang apa dan sebagainya. Oke lah kita tidak apa-apa berorientasi kepada digital, tapi jangan lupa kita juga analognya. Kan itu masih banyak juga yang gunakan, terutama di pelosok daerah ya. Masih ada. Apalagi orang tua itu kan tidak semuanya pakai Android. Iya, masih banyak pakai nenek Android. Itu neneknya masih banyak pakai. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Terutama di pari-pari juga sebenarnya. Seperti Bang One, Pak Iwan itu selama ini tidak pernah lagi masuk di perempat. Kan dia bilang sama saya tidak ada serangan dari perempat di pari-pari. Berarti masih pengguna analog gitu ya. Iya. Karena memang terus terang kalau kita digital itu kalau mau masuk di misalnya interaktif itu memang kan beda memang. Suara kita delay ya. Suara kita jadi belum lagi HP-nya dipakai. Iya. Jadi saya kira ini selain digitalnya ya kalau perlu semuanya dua-duanya jalan lah. Ya kan seperti itu. Demi untuk menjangkau masyarakat luas, bahkan sampai di pelosok desa. Ya kan sebelah desa kan masih banyak menggunakan radio dulu, ya kan seperti itu. Di kota saja seperti itu, saya kan masih menggunakan radio seperti itu. Jadi bolehlah kita digital, tapi jangan lupakan juga yang analog. Ya kan itu yang dulu kan menjadi pondasi sebenarnya. Seperti itu. Baik. Jadi mudah-mudahan ini RRI ada ada usaha untuk memperbaiki siaran melalui pemancar FM-nya atau yang paling tinggi itu masalahnya sebenarnya AM. Iya. Sejauh ini dari pemantauan dari FKB sendiri masih ada pengguna AM sendiri? Iya, karena mereka tuh begini, itu lebih suara
siarannya lebih bagus. Iya, dibandingkan FM atau sebagainya. Apalagi kalau sampai di pelosok-pelosok desa ya. Ini seperti yang dari Pinrang, Polman. Kan selama ini dia pakai itu. Kalau untuk digital kan hanya cuma 1-2 orang lah. Kalau untuk pendengar yang terutama teman-teman kalau malam itu, yang dari daerah itu, Pinrang, Polman, itu kan mesti analog. Radio yang itu transistor ya. Iya, yang menggunakan itu digital itu kan masih kurang, jadi ini perlu diperhatikan juga lah. Seperti itu. Oke, Pak Ketua. Nah, dalam pengembangan siaran RRI tentunya dari FKP sendiri kan FKP menjadi mau dibilang mitra sangat strategis juga RRI. Apa sih program kerjanya ke depan tentunya dalam pengembangan siaran RRI itu sendiri, khususnya di Makassar? Jadi kalau kita menerima masukan dari masyarakat, jadi siaran-siaran itu yang kalau bisa yang bisa kearifan lokal lah, selalu banyak diangkat kearifan lokal ya. Karena masyarakat sekarang ini kan kadang-kadang yang kalau seperti acara Bari Bahasa dulu itu kan acara yang dulu-dulu budaya-budaya dulu diangkat kembali. Itu kan sudah mulai pudar ya, mulai di RRI lah bisa diangkat kembali budaya-budaya yang mungkin sudah terlupakan anak cucu kita, bahwa ada budaya yang sangat bagus yang dikembangkan di Sulawesi Selatan ini mulai pudar. Itu barangkali perlu dicari oleh bagian program siaran untuk mengangkat kembali agar ciri khas daerah Sulawesi Selatan ini tetap ada, tidak lekan dengan waktu tidak terlindas dengan kemajuan zaman. Jadi budaya kita bagus, cuma namun pun kita juga tidak bisa mungkiri bahwa memang perkembangan teknologi ini semakin tinggi, semakin mudah. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, yang terutama budaya-budaya lokal yang sangat bagus sekali. Kalau itu ditinggalkan kan kita nanti akhirnya komunikasi kita dengan masyarakat lain itu mungkin sudah hilang ciri khasnya Sulawesi Selatan di mana. Itu. Baik. Jadi kita itu menjembatani untuk agar budaya-budaya lokal itu tetap kita ikuti perkembangan teknologi, tapi budaya lokal ikut selaras gitu ya. Jadi jangan sampai kita ikuti teknologinya, kemudian budaya kearifan lokal kita tinggalkan, ikut sama-sama. Kan artinya tidak bertabrakan. Tinggal diikutkan bagaimana supaya kalau sistem analog dulu bagaimana, sistem digital dulu bagaimana, sehingga tetap budaya itu tetap terjaga sepanjang masa. Baik. Nah, mungkin ke Pak Ketar juga ini, mungkin ada salah satu contoh siaran yang perlu memang secara lokal kita, secara umum semua program kita ini mungkin dari kacamata FKP sendiri, contoh siaran apa yang perlu dipertahankan? Saya kira Pak Joni yang mungkin karena dia yang hampir semua siaran diikuti. Nah, dari kacamata dari Pak Ketar sendiri, mungkin ada contoh program siaran lokal yang perlu dikembangkan, diperbaiki, atau mungkin ada inisiatif baru kan? Iya, kalau saya sih Bari Bahasa saya kira itu dari dulu ini acara yang paling top lah. Karena mendapat salah satu program terbaik. Iya, ajang KPID. Iya. Itu masih ada di situ itu. Masih ada penghargaannya itu. Dan saya itu bukan menerima gara-gara Bari Bahasa. Oh, masa? Ya, kan itu jam-jam pergi kantor. Iya, betul. Dan yang paling bagus siaran radio itu adalah RRI. Dan yang lainnya agak bergelombang. Iya. Menarik. Saya bergabung. Iya. Oke. Saya juga termasuk sebenarnya. Termasuk juga. Berawal dari Bari Bahasa semua. Iya. Karena acaranya santai. Santai. Apalagi yang dibahas oleh kearifan lokalnya. Kan seperti itu. Jadi mungkin yang perlu diperbaiki di Bari Bahasa itu tema-temanya lah. Iya, karena banyak yang berulang. Iya. Dan kayaknya tidak erok penyiar lah. Iya. Ya seperti saya melihat ya. Baik. Ini sebagai masukan. Mungkin perlu ada tim yang mengawal itu supaya bisa terstruktur dengan baik. Seperti itu. Seperti tim siarannya
Iya. bervariasi. bervariasi. Dan banyak. Iya. Saya kira kalau kita mau menggali mengenai kearifan lokal di Sulawesi itu banyak. Banyak. Banyak yang tidak mau menggali ya. Iya, iya. Bukan hanya sekedar 3S-nya atau Siri Napace-nya, 3D apa namanya, Tabe itu budaya Tabe kan masih banyak juga. Pesan-pesan dari orang tua kita dulu kan masih banyak. Dan yang kedua ini kan sifat tokoh juga kan, berbasis bahasa Bugis. Ya mungkin di situ bisa diangkat ya, tema-tema itu juga lah. Yang dari daerah Bugis. Dari Bugis juga lah, supaya mereka selain dapat hiburnya, dapat juga pengetahuannya. Iya. Hanya sekedar hiburan kan. Cuma tanya-tanya ini apa dan sebagainya. Tapi mungkin lebih dari itu, selain menghibur juga mendidik. Jadi itu yang kita harapkan. Ada juga semacam dulu sebenarnya kan, kalau malam kan memang hiburan, ya kan. Mungkin lebih bervariasi lagi kalau ada, dulu kan ada kastone. Apa itu kastone? Saya belum dapat mungkin ya. Cara teka-teki sebenarnya itu. Oh, iya. Teka-teki yang sifatnya lucu-lucuan. Setiap malam minggu. Ya, ada juga dulu acara bisikan kalbu atau apa. Sehingga itu setiap malam itu bervariasi. Ya kan, selain kelontarong, ya kan. Itu ada acara lain, ada 2 itu, tapi kan sekarang dihilangkan. Mudah-mudahan ada dalam bentuk acara lain bisa dihadirkan seperti itu. Ya kan? Supaya kalau malam bukan hanya menonton saja kelontarong. Tapi ada variasi lain lah, seperti itu, ya kan. Dulu kan kalau setiap malam minggu itu kan setiap malam saya hadir datang untuk acara apa namanya kastone. Kastone, ya menarik. Berarti memang budaya Banyuwangi ini perlu dihargai kembali itu program-program semacam itu mungkin perlu. Ada juga salah satu sebenarnya untuk lebih menarik perhatian daripada pendengar. Yang saya pelajari dulu Baribasa dulu waktu pertama kali tayang mengudara di Pro 4 itu sangat luar biasa itu pendengarnya. Antri orang telepon pagi. Antri. Kita tuh apa didukung sama penyiar yang memang ya mumpuni programnya. Betul. Karena itu waktu acara itu juga tergantung dari penyiarnya juga. Iya. Pembawaannya. Jadi itu yang saya pelajari sampai hari ini. Kenapa dulu itu beda dengan sekarang? Dulu itu setiap acara makelong itu, dulu kita kan suara kita direkam. Direkam dulu. Semua baru direkam, baru diputar pada saat Baribasa. Jadi diseleksi flashback lagi ya. Diseleksi penyiarnya untuk yang mana yang like. Yang mana nanti. Jadi itu pendengar itu pasti dia tetap monitor karena dia mau sebetulnya lagu saya diputar kan. Dia menunggu. Sehingga dia bikin penasaran kan, sehingga pendengar itu akan dengan sabar menunggu sampai ini laguku, atau mendengar lagunya sebentar ini diputar ini. Itu salah satu untuk daya tarik untuk mendengar. Kan yang menyanyi 20 orang. Tapi yang kalau Baribasa itu kan yang diputar lagu paling 2-3. 5 kata apa. Itu kan semua dari rekaman dari pendengar. Tapi saya dengar ada protes dari apa namanya, hak siar apa namanya. Apa namanya? Ada dulu salah satu seorang. Dari kita di sistem. Bukan diprotes dari karena merasa apa namanya hak siar itu. Karena lagu-lagu itu kan tidak boleh padahal ini kan tidak dikomersilkan. Kecuali kalau lagu kita dikomersilkan, itu mungkin jadi masalah. Cuma sekedar hiburan saja. Tapi ada teguran dari luar. Ada teguran dari luar bahwa tidak boleh diputar untuk umum. Hak cipta. Kalau bukan hak cipta, kalau bukan penyanyinya sendiri. Itu ya. Mungkin lagu tertentu saja, mungkin tidak semuanya. Iya, karena kan lagu karaoke diputar itu kan penyanyi orang lain. Sementara nanti jadi yang punya lagu atau yang punya protokolnya gitu lah. Apalagi kalau menyanyi dirubah-rubah lirik. Itu parah lagi. Iya, begitu sebenarnya kalau sebuah acara itu membooming itu, ya kan. Kalau bisa kembali bagaimana caranya menjembatani bahwa karena ini kan tidak ada bisnis di sini. Betul. Hanya betul-betul untuk masyarakat. Barangkali bisa dijembatani agar bisa diputar kembali. Diputar kembali pada saat acara Makelo yang lalu, diseleksi yang terbaik. Silakan kepada saja yang
penyiar yang pilih yang mana yang terbaik. Baik, itu menjadi masukan Iya, bagi kan kita. itu memang salah satu sebenarnya itu daya tarik. Daya sebenarnya. tarik. Bari bahasa banyak, makin juga banyak orang datang. Oh iya. Datang. Itu karena Selaras juga. yang berlomba-lomba ingin mendengar suaranya diputar. Itu kan kadang ada lucu, kadang apa itu jadi kenangan. Kemudian sebuah penghargaan juga Iya. pendengar kan. Artinya dia berarti saya punya lagu bagus karena diputar. Iya lagu suaranya. Kalau tidak diputar berarti saya tahu diri. Oke Pak Bang Eko, kalau saya mau mengulik-ulik lagi nih tentang keberadaan FKP sendiri, apa upaya yang akan dilakukan FKP RRI sendiri untuk tentunya kami harapkan RRI menambah pendengar baru, juga program kerja yang sangat mencolok lah untuk menguntungkan RRI dan juga FKP. Jadi gini ya, saya selalu itu saja barangkali. Kalau saya satu yang paling utama itu sosialisasi radio RRI digital. Kemudian angkat yang kearifan lokal yang bisa untuk masyarakat lokal itu bisa dengan adanya RRI ini bisa misalnya kita ambil UMKM yang mungkin ada produksinya karena produksinya bagus tapi tidak ada yang kenal lewat RRI barangkali manggil dia untuk ada dulu pernah itu semua UMKM dipanggil ke sini untuk yang dianggap berhasil dia berhasil untuk program bisa UMKM di sini bisa jadi inspirasi buat orang lain. Wah ternyata bisa dengan masuknya di RRI ini pelanggannya jadi banyak. Ada yang seperti dulu yang kita live di luar itu Balak Rati itu tidak dikenal. Tidak dikenal. Kita live RRI di sana, Bari Basah di sana. Sekarang lagi itu Jalan Dentata itu. Itu pertama dibuka itu kan masih tidak tahu. Begitu kita RRI masuk di situ, siaran Bari Basah, udah. Nah situ sambil lihat akhirnya kan itu kan berarti mengangkat UMKM yang ada di Sulawesi Selatan dengan jalur RRI. Tapi sejauh ini memang FKP kerap melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan RRI itu sendiri. Sering. Karena yang tidak punya radio kita sarankan. Yang punya radio ya silakan saja. Karena salah satu bentuk sebenarnya itu kalau kita warkop itu kan salah satu bentuk sosialisasi sebenarnya. Iya. Kan kita bawakan di situ atas nama RRI. bukan yang lain. Itu kan salah satu bentuk sebenarnya. Salah satu program kerja juga FKP sendiri. Bagaimana agar RRI ini tetap ada pendengarnya? Karena peralatannya bagus, penyiarnya bagus, vokal bagus, kemudian tidak ada pendengar kan sayang. Jadi mungkin juga nanti ke depannya kan dulu memang ada serangan luar seperti Makelon dulu, ada juga. Ya mungkin ke depannya bisa diprogramkan lagi. Kalau saya satu kali seminggu, sekali sebulan lah. Sebulan kita live di Jadi luar kan juga salah satu untuk bentuk untuk mensosialisasikan, memasyarakatkan RRI, ya kan supaya lebih dikenal, ya kan seperti itu. Jadi dari warkop itu kita sampaikan bahwa suara kamu bisa didengar lewat HP. Silakan diuji cobakan di situ langsung. Jadi walaupun kita sudah tinggalkan acara itu, dia tetap mendengarkan RRI. Dan dia juga itu kan menyampaikan ke orang lain, akhirnya bersambung. Tapi kalau kita sejauh inilah FKP sama RRI, sejauh ini respon RRI terhadap FKP gimana? Ya positif lah. Positif. Jangan sampai selama ini RRI cuek terhadap FKP. Kegiatan apa saja kita selalu disampaikan, selalu diundang. Kita juga kalau ada apa-apa kita langsung. Jadi kita tidak ada jarak lah. Tidak ada jarak. Bahkan kita anggap ini kita seperti karyawan RRI saja. Jadi memang sangat respon dari terhadap masukan dari teman-teman FKP luar biasa. Semuanya cara IKT kan itu kan bentuk dari masukan dari teman-teman supaya pensi itu diikut sertakan dalam setiap siaran itu kan salah satunya di IKT. Makelong apa dan sebagainya ya kan. Itu kan bentuk apresiasi RRI terhadap masukan-masukan dari fans. Sejauh ini RRI sering melibatkan tidak FKP dalam salah satunya dalam pengembangan program atau bahkan menciptakan program-program siaran. Selalu memberikan minta masukan. Gimana ini? Kalau memang ada yang perlu kita tambahkan, Yang kurang kita tambah sedikit. Atau kalau ada yang mungkin sudah tidak relevan kita sampaikan bahwa ini mungkin sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ada yang barangkali kalau saya ini ada masukan, kalau bisa
tambah acara siaran, tapi nanti kita usulkan di Pak Debi lah untuk ke depan layanan publik. Oh, seperti apa maksudnya? Misalnya Publik gini, bagaimana publik maksudnya? ini kan yang selalu bermasalah PLN, PDAM. Kalau Telkom sudah tidak karena sudah pakai Android. Itu aja. Siaran layanan publik gitu. Publik yang bisa tapi begini, jangan hanya siaran tapi tidak ada Solusi. Solusi. Jadi kalau bisa kita membuat layanan publik begitu, kita panggil narasumbernya, misalnya masalah PLN, panggil PLN. Hari ini ada mungkin ada pertanyaan dari masyarakat. Iya. Bisa ditindaklanjuti atau lewat telepon. Kalau ada masalah, siapa yang bisa dihubungi untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Win-win solution. Yang jadi masalah biasanya itu masalah PLN saja dengan sampah juga masyarakat. Pokoknya apa saja. Jadi masalah Program siaran layanan publik gitu layanan publik. Ya itu mungkin belum ada saat ini. Kalau sepengetahuan saya sekarang ada di Pro 1 sekarang ada Halo RRI. Halo RRI mungkin macam itu Halo RRI. Tidak, masalah begini kalau Pro 1 ada, barangkali perlu juga di Pro 4. Berarti diseragamkan semua. Karena gini, pendengar Pro 4 itu kan rata-rata pendengar lama. Oke. Dan ada kita punya pendengar memang RRI aja saya dengar. Dari apa aja siarannya, terutama teman-teman kita yang disabilitas itu. Iya. Waduh, dari pagi sampai malam ikut terus. Ada ya. Karena memang itu salah satu mau bagus siarannya atau tidak, pokoknya ikut. Oke lah. Baik untuk Mbak Jono, apa kendalanya yang selama ini FK hadapi dalam pengembangan siaran di RRI Makassar sendiri? Ya itu dari dulu kan tidak ada wadah, kan terbatas, ya kan. Iya. Kita sampaikan hanya lewat biasa tidak kurang apresiasi. Tapi dengan adanya FKP ini kan mungkin bisa lebih didengar lagi, tersampaikan lagi. Ini kan resmi, ya kan, seperti itu. Pak Eko sendiri bagaimana? Dan memang saran dari FKP Pusat agar jangan tunggu kamu dipanggil, kamu yang datang ke RRI. Ya, jadi memberikan masukan kalau ada dari luar. Kemudian kalau bisa perbanyak kolaborasi lah. Apa saja kegiatan yang dibantu RRI untuk lebih baik lagi. Gitu. Kita supporting, untuk bukan kita jadi bebannya. Jangan kita jadi beban. Jangan jadikan beban. Jangan jadi beban. Tapi kita jadi supporting untuk RRI semakin maju, semakin didengar, semakin banyak pendengarnya. Itu ya. Tujuan utamanya dari KPI. Tapi RRI selama ini ndak anti kritik Ji? Ada. Ndak jadi ya? Kan kita sampaikan juga yang bagus. Anti kritik itu kalau Nah mungkin hari FKP RRI ke ndak anti kritik. Yang penting kan cara penyampaiannya bagus. Baik. Dan tujuan menyampaikan itu kan agar lebih bagus lagi. Jadi semua bisa diterima oleh semua kalangan dari kalangan muda, kalangan remaja, kalangan pokoknya semua kalangan bisa menerima RRI, terutama perempat. Mengkritik itu bukan berarti menjatuhkan. Membangun. Mengkritik itu sebenarnya kalau saya sih sebagai pemerintah saya lebih suka dikritik sebenarnya. Berarti itu ada orang yang sangat perhatian sama kita. Dia tidak mau lihat kita salah langkah. Artinya dia sayang kita. Betul. Sama kita sayang RRI, jangan sampai hilang di udara. Kita jawab pada ini kan radio pemerintah yang satu-satunya radio pemerintah yang bisa menjangkau seluruh pelosok. Informasi-informasi tentang perkembangan nasional bisa didengar di sini. Baik. Apalagi dengan ini, makanya RRI kita itu sangat mendukung ini RRI karena bisa kita lihat budayanya dari dari daerah lain, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua bisa kita dengarkan. Dan itu kan semua ada siaran-siaran budayanya. Jadi kita bisa dengar gitu. Baik. Nah, Pak Eko dan Mbak Jono, kita berada di akhir penghujung acara kita. Saya mau ambil dulu closing statement dari Pak Sekretaris dulu, nanti ditutup oleh Pak Ketua. Dari Bang Jono sendiri, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya para pendengar kita secara RRI Makassar gitu. Mungkin silakan Pak Jono. Sesuai dengan topik kita pagi hari ini. Kalau saya simpel itu karena masyarakat RRI kan masyarakat sebenarnya itu. Jadi kita dengan bosannya untuk mengajak kepada masyarakat untuk selalu mendengar RRI. Karena RRI itu mungkin salah satu media yang belum terkontaminasi dengan
politik apa dan sebagainya. Jadi ini salah satunya media yang saya kira masih bersih lah. Itu masih apa namanya, tidak ada terpengaruh terkontaminasi dengan pengaruh luar. Dan apa namanya, bukannya sekedar kita sebagai fans mendengar, tetapi juga mungkin memberikan kontribusi, masukan-masukan dan lain sebagainya. Ya kan itu semua itu yang diperlukan untuk demi untuk kemajuan RRI. Marilah kita terbang bersama dengan RRI. Dengan slogannya, ya sekali di udara tetap di udara, tidak pernah turun. Ya, jangan turun. Oke, sekarang ke Pak Ketua FKP RRI Makassar sendiri, bagaimana ini? Mungkin ada penyampaian atau closing statement dari topik kita pagi hari ini. Silakan Pak Eko. Dengan keberadaan FKP ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan pihak RRI. Dan mari kita memberikan kepada pendengar, mari kita memberikan masukan yang bisa dinikmati oleh semua orang. Kalau ada yang kurang, sampaikan secara pribadi ke saya. Kalau ada yang kurang bagus, jangan diudarakan. Kita jaga kekompakan. Itu si Pulung ya. Jaga. Karena kan manusia kan tidak ada yang sempurna. Iya betul. Tidak ada yang sempurna, pasti ada salah. Jadi kalau ada salah, jangan disiarkan secara umum. Sampaikan ke saya, insya Allah kita akan perbaiki. Kita tunggu masukan dari teman-teman FKP yang di daerah. Ya, kan biasa juga ada keluar-keluar langsung dia live. Aduh, jangan begitu ya. Iya, kan kita punya adat istiadat ya. Jadi khusus untuk dan ada salah satu pendengar dari anggota FKP juga sampai pihak manajemen RRI, aduh ini. Nah, kalau ada yang kurang di RRI, apalagi kita siaran langsung begini, janganlah diudarakan karena kalau ada yang kurang, mari kita perbaiki. Begitupun juga ketika ada salah dari kita, ya FKB, kita tegur kita gitu. Jangan kita siarkan, ini ada begini-begini, pujiannya begini, udah bisa. Jadi khusus terakhir untuk anggota FKP di mana pun berada. Jadi bukan hanya sebagai anggota komunitas, tapi kita harus aktif mendengar. Karena fans itu adalah mendengar, ya kan? Kalau Anda hanya cuma data saja makin, itu bukan fans, tapi itu hanya sebagai tamu. Iya. Itu yang kita harapkan. Banyak kegiatan gitu ya. Banyak kegiatan. Dan kegiatan dari apapun kegiatannya dia sampaikan ke kita ada. Itu pun internal FKP sini punya banyak kegiatan, program kerja juga kan. Baik, tentunya FKP selalu terbuka pintu lebar-lebar ya untuk siapapun dia bergabung. Siapapun dari manapun. Sepanjang mau mendengarkan RRI dan mau lihat RRI tetap jauh jaya lebih di baik. udara. Oke, siap. Oke, makasih banyak terhadap Pak Haji Samsudin ST yang biasa dikenal Bang Eko senior. Beliau adalah ketua FKP RRI Makassar, dan juga ada Bang Jono. Jono selaku sekretaris FKP RRI Makassar, dan terima kasih tentunya kesempatannya sudah RRI curi untuk Bang Eko dan Bang Jono, dan tentunya ini bermanfaat bagi kita semua. Ternyata ada FKP, ini wadahnya, dan tentunya RRI FKP selalu jadi mitra sumur hidup lah. Selama ada RRI ada FKP. Jadi diulang lagi, FKP itu Forum Komunikasi Pemerhati siaran radio. Jadi namanya forum komunikasi. Inilah forum komunikasi untuk pemerhati pendengar radio. Jadi siapapun yang mau gabung, terbuka untuk umum. Iya, silakan hubungi saya. Nomornya tahu Pak? Saya kira sudah tahu. Oh iya. Jadi siapapun di mana pun berada yang ingin gabung di FKP sebagai forum komunikasi yang resmi, jadi hubungi saya 085 343 80888. Dan saya sebagai ketua FKP terbuka HP saya, kalau saya tidak angkat silakan di WA saja. 0811 44 9030. Sedikit nomornya, hanya 10. Nomor lama. Baik, terima kasih semuanya narasumber kami pagi hari ini. Maaf jika ada salah kata, dan tentunya kepada pendengar juga terima kasih sudah mendengarkan siaran kami, dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di Pro 4 Makassar, dan Bang Rian pamit undur diri. Saya Bang Rian bersama dengan Bang Eko dan Bang Jono pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.